siapapun nanti yang bersalah tentu akan dihukum oleh raja. Baik itu kalangan istana, keluarga, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah, maupun kawan dan lawan. Nanti takut ayah pasti akan dihukum. Agar tak ada yang tahu, akhirnya boneka itu pun ditaruh di bawah pohon. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yang aman, tentram, dan makmur, dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Namun, tidak jauh dari istana, tinggallah seorang pemuda pemalas yang bernama Si Botak. Ia kesehariannya hidup sebagai preman dan pemalas, selalu memalak dari rumah ke rumah. Terkadang pedagang kecil pun diperasnya, dan bila tidak dipenuhi permintaannya, ia pun bisa mengamuk. Hai Bu, mana uang setoran hari ini? Kemarin juga tidak membayar. Hayo cepat. Maaf Pak, saya belum dapat jualan. Sekarang lagi sepi. Aku juga belum, Pak. Satu pun pembeli tidak ada yang datang. Dari pagi saya di sini, semuanya pedagang sepi sekarang, Pak. Wah, rupanya banyak alasan semua pedagang ini. Awas kamu nanti. Si Botak pun pulang tak membawa apa-apa. Akhirnya ia sadar sendiri, mungkin perekonomian sekarang ini lagi lesu. Ia akan berpikir langkah selanjutnya. Wah, rupanya sekarang di mana-mana sulit mencari uang. Yang penting kita ubah strategi. Kita sekarang akan berubah profesi menjadi seorang tukang ramal dan juga seorang spiritual. Sepertinya itulah sekarang pekerjaan yang menjanjikan. Si Botak pun telah mengubah penampilannya dari sangar menjadi seorang agamis dan spiritualis. Dengan cara ini, tentu banyak orang yang akan datang kepadaku minta tolong. Artinya uang akan banyak terkumpul. Si Botak pun setiap hari rajin mendatangi tempat-tempat suci dan tempat angker karena berharap mendapatkan puisi kesaktian dari dewa. Tiba-tiba saja si Botak teringat akan anak gadisnya yang masih kecil, sering bermain ke istana agar tidak berbuat kesalahan dan nakal. Karena raja menegakkan hukum yang sangat adil, karena beliau adalah raja yang bijaksana. Anakku, kau bermain ke istana. Raja memang sangat baik, tetapi dirimu tidak boleh nakal dan melakukan hal-hal yang tidak terhormat di istana, anakku. Ya, baiklah ya, nasihatnya. Di istana, anak raja memainkan boneka yang sangat mahal harganya yang sangat disukai. Di sana sering terjadi perebutan antara anak si Botak dengan anak raja, tetapi bisa dilerai oleh dayang-dayang. Please, Kanjeng Ayu, aku minta sekali Kanjeng Ayu, bonekanya sangat cantik Kanjeng Ayu. Biar aku yang dapat sekali membawanya, Kanjeng. Ah, janganlah. Aku belum dapat, nanti baru bisa setelah aku. Boneka seperti itu tidak dimiliki oleh orang sembarangan, hanya orang tertentu yang bisa memiliki. Karena anak si Botak sangat senang sekali kepada boneka itu, di luar pengetahuan anak raja, akhirnya boneka itu pun dibawanya pulang.
Kini, si botak khawatir sekali dengan apa yang dilakukan putrinya. Putriku, bukankah aku telah peringatkan kamu sebelumnya? Jangan sekali-sekali mengambil barang di istana yang bukan milikmu dan bukan hakmu, karena raja adalah melaksanakan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Siapapun nanti yang bersalah tentu akan dihukum oleh raja, baik itu kalangan istana, keluarga, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah, maupun kawan dan lawan. Nanti takut ayah pasti akan dihukum. Agar tak ada yang tahu, akhirnya boneka itu pun ditaruh di bawah pohon beringin di bawah tumpukan kayu bakar. Di istana, putri raja terus-terusan menangis karena kehilangan bonekanya. Raja pun berpikir, siapa yang berani mencuri boneka itu ke istana? Maka dipanggillah patih kesayangannya. Setelah mencari beberapa tukang tenung dan peramal terkenal, namun tak satu pun bisa membuahkan hasil menemukan boneka putri raja. Giliran si botak yang dipanggil raja. Hai botak, kau adalah peramal baru di sini. Silahkan bantu kerajaan untuk mendapatkan boneka milik putriku. Nanti, kalau memang kau berhasil, akan kunobatkan kau menjadi peramal kerajaan. Dengan senangnya, ia mendapatkan permintaan itu dari raja dan tertawa dalam hatinya karena ia tahu di mana tempat boneka itu dan ia membayangkan jabatan yang diterimanya nanti. Siap, tuanku raja. Apapun juga saya mengabdikan diri ini kepada kerajaan dengan kemampuan yang saya miliki. Semoga saya bisa menemukannya, tuanku, dan Tuhan membantu memberikan jalannya. Baiklah, laksanakanlah perintahku sebaik-baiknya. Apa yang kamu lakukan terbaik nanti akan tidak tersia-siakan. Aku pasti menghargai apa yang kamu lakukan. Dalam waktu yang tidak begitu lama, akhirnya si botak menemukan boneka yang selama ini hilang karena dia sendiri yang tahu di mana tempatnya. Sambil berjalan, ia memikirkan seperti apa empuknya jabatan yang akan diterimanya. Ampun tuanku, setelah hamba berkeliling ke sana kemari, ke jurang, ke sawah, semua hamba telusuri ternyata tidak ada. Akhirnya hamba menemukan barang ini di bawah pohon beringin dalam tumpukan kayu bakar. Rupanya pencuri itu sangat lihai. Bersyukur malam sebelumnya hamba semalam suntuk melakukan semedi. Baiklah, sekarang aku angkat kamu menjadi penasehat raja dan sekaligus peramal kerajaan. Beberapa bulan berikutnya, akhirnya di kerajaan terjadi lagi pencurian besar. Pencuri masuk membobol kaca di belakang istana. Barang-barang berharga ambles diambil oleh si pencuri, termasuk barang pusaka dan harta kekayaan seperti emas. Hai botak, aku berikan tugas berat ini kepadamu. Kerajaan dalam keadaan genting yang tidak pernah dialami sebelumnya. Pencuri tidak berani masuk. Bila dalam waktu 7 hari saya berikan kamu waktu, maka kamulah yang saya akan bunuh apabila kamu tidak berhasil, karena aku mencurigai ada oknum di kerajaan ini yang berbuat jahat. Keringat dingin pun mengucur di tubuhnya botak karena ia sebenarnya tidak tahu apa-apa. Tuanku, apakah mungkin itu adalah pengaruh dari kehidupan masyarakat yang semakin sulit? Ekonomi sangat susah sekarang, harga-harga menjulang tinggi. Apakah itu yang menyebabkan, tuanku? Jangan banyak komentar, jalankan, laksanakan. Si botak pun sekarang mulai kebingungan. Karena sebentar lagi ia akan menunggu kapan ia akan dieksekusi mati oleh raja.
karena dia tidak yakin tentang di mana dan siapa pencurinya. Ia pun memasuki kuburan, berserah kepada penguasa kubur agar lebih cepat diambil nyawanya. Karena ia tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan pencuri di kerajaan itu, ia pun berkeliling ke sana kemari, baik ke sawah, jurang. Sepertinya dia ingin saja menceburkan dirinya ke jurang yang dalam. Kemudian ia duduk pasrah. Di samping kandang sapi ada sebuah gubuk kecil. Di sanalah ia duduk sambil berkata, Nasib, oh nasib, kamu segera mati. Nasib, mungkin karena perbuatan jahatmu di masa lalu yang mengolok-olok. Segera mati. Nasib, nasib. Tolong jangan Pak, tolong jangan Pak, jangan bunuh aku Pak. Tolong jangan bunuh aku Pak. Wah, rupanya kamu mantan preman di Lawan Ayu. Maafkan Pak, aku nama Nasib Pak, namaku Nasib Pak, maaf Pak. sebenarnya Botas terkejut bahwa yang disebut Nasib itu adalah malingnya sendiri. Ia tidak mengira, ia kaget. Ternyata maling itu bersembunyi di kolong meja. Ternyata kaulah pencurinya. Haha, termasuk kau juga menyelamatkan nyawaku. Hampir aku dibunuh raja. Ayo, silakan bersamaku. Urusannya kepada raja. Kamu akan dieksekusi mati oleh raja. Maaf Pak, saya betul-betul tidak punya. Karena saya kesulitan ekonomi, saya dipecat bekerja Pak. Kau tidak usah banyak alasan. Ikut aku. Sekarang menghadap raja. Pencuri itu sangat ketakutan karena akan dieksekusi mati. Dan sebaliknya, si botak senang hatinya karena mendapatkan pencuri yang bernama si Nasib. Ya, kebetulan mendapatkan dari keluhan hatinya ketika ia duduk di sebuah gubuk. Masukkan tisir tahanan